Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini balik lagi di Devotion from Home dan sudah mau akhir tahun, 1 bulan lagi kita akan masukin bulan Desember. Dan saya percaya bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin. Hari ini aku akan sharing di dalam Lukas 6 dan aku beri judul Why Do You Call Me Lord Lord? Kenapa engkau panggil aku Tuhan Tuhan? Dan firman ini mungkin kita udah sering kali mendengarnya, mungkin kita sudah kayak familiar untuk mendengar firman ini, tapi mari kita baca firman ini. Di Lukas 6, 46 sampai 49 saya akan bacakan. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan mengatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebohlah kerusakannya. Nah, background dari konteks ayat yang tadi adalah Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hari Sabat, tentang juga kasihilah musuhmu, berat ya. Tapi di sini juga di konteks ini di mana Yesus lagi sedang menyembuhkan banyak orang. Tetapi Yesus menyadari bahwa ada beberapa orang datang untuk mendapatkan kesembuhan saja tetapi tidak untuk benar-benar mengikuti dia, kayak datang kalau lagi ada maunya aja gitu. Nah, maka Yesus menyimpulkan dengan perumpamaan dua fondasi. Yang satu fondasi di atas batu, yang sehingga rumah itu berdiri kokoh saat banjir melanda. Nah, yang kedua adalah fondasi yang tidak dibangun tanpa fondasi. Nah, sehingga rumahnya itu hancur ketika banjir melanda gitu. Nah, pertanyaannya adalah dasar kehidupan seperti apa yang kita punya saat ini? Apakah kita cuma melakukan rutinitas biasa? Mungkin kita juga udah tahu, oh, aku udah baca firman kok. Mungkin juga, oh, aku juga udah berdoa kok. Atau kita sudah menolong sesama. Atau juga kita udah juga, aku setiap minggu ini kok ikut ibadah online gitu. But in reality, deep in our hearts, we are far away from Him. Di dalam kenyataannya, di dalam hati kita yang paling dalam, ternyata itu semua hanya rutinitas. Dan ternyata kita far away, kita jauh dari Tuhan. Dan supaya mungkin kita melakukan itu semua, biar kita dibilang, oh, we're Christian, kita itu orang Kristen, atau we are followers of Christ, kita pengikut Yesus. Tapi pada kenyataannya, kita jauh dari Tuhan. Kita tahu apa yang kita harus lakukan, iya kan? Tetapi kita tidak bertindak sesuai dengan itu. Di Lukas 6:46 dibilang juga, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Dan di situ Yesus benar-benar berkata, kenapa kamu berseru kepada aku Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan apa yang aku katakan? Kita sama seperti orang munafik kalau seperti itu. Karena kita melakukan hanya cuman jadi rutinitas atau cuman biar dilihat oleh orang kayak gitu. Kita udah tahu kita harus baca firman, kita harus berdoa, kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Tapi sometimes kita males, iya gak sih? Kita udah capek dengan mungkin pekerjaan, mungkin juga udah capek dengan sekolah online gitu. Lebih enak apa nonton Netflix, ya kan, tidur gitu. Kita lupa untuk kita membangun hubungan dengan Dia. Dan menurut kita, siapa sih Tuhan itu? Kadang kita membuat Tuhan seperti ban serep. Iya kan? Kita cuman pakai kalau ada perlunya. Tuhan itu bukan ban serep. Dia itu selalu ada untuk kita. Tapi kita yang tidak punya waktu untuk Dia. Tuhan selalu ada, tapi kita yang tidak punya waktu untuk Dia. He always be there for you. He always be with you.
tapi kita gak pernah punya waktu untuk Dia. Masalahnya adalah tentang ketaatan. Lordship demands obedience. Ketuhanan menuntun pada ketaatan. Saya tahu menjadi seorang yang taat itu susah banget, ya kan? Ada saatnya juga aku juga males pergi ke gereja, males nonton ibadah online karena cuman kayak online aja gitu. Atau mungkin males untuk baca firman gitu. Ya karena semuanya itu udah menjadi rutinitas. Tapi balik lagi, saat semua yang kita jalani kayak di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita lakukan, kalau kita jauh daripada Tuhan, pasti di dalam hati kita itu seperti kosong, pasti ada ketakutan, kekhawatiran, ya kan? Nah, sama juga seperti kita, saat kita melanggar peraturan, kalau di jalan deh, kita misalnya udah dibilang nggak boleh masuk jalan busway, kita masuk jalan busway, terus tau-tau di depan ada polisi, pasti kita apa? Pasti kita udah rasa nggak aman, kita takut, ya kan? Karena kita nggak taat pada peraturan. Sama juga seperti hubungan kita sama Tuhan. Saat kita tidak taat, kita juga jadi tidak aman. Kita jadi merasa kosong. Nah, it's about obedience. Semua tentang ketaatan. Semua tentang apa yang kita juga harus jalankan di dalam Tuhan. Di Matius 7 ayat 21 juga berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kita yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bentuk ketaatan kita kepada Tuhan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya dibilang di Yakobus 1 ayat 22 dibilang, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan menjadi pendengar saja. Karena kalau seperti itu, kita sama saja menipu diri sendiri. Dan bagaimana caranya? Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Accept Jesus. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat kita terima Yesus, kita mempunyai hubungan dengan Dia. Makanya saya selalu senang banget saat dibilang hubungan dengan Dia. Itu tuh seperti anak dan ayah dengan orang tua, iya kan? Yang kayak kita bisa datang kapan aja. Dan ketuhanan harus digerakkan dengan hubungan yang otentik, yang natural, yang setiap harinya kayak kita punya hubungan sama orang tua kita. It's natural. Kalau kita lapar, kita bilang, "Pa, lapar," gitu. Kalau misalnya kita butuh something, atau nggak cuma saat itu juga gitu, nggak cuma saat kalau kita butuh aja gitu, tapi kita punya hubungan yang setiap harinya kita bangun sama orang tua kita. Sama juga dengan Tuhan, kita punya hubungan yang kita bangun setiap harinya. Makanya dibilang, the more we know Him, the more we obey Him. The more we know Him, the more we submit to Him. Saat kita tahu lebih lagi Tuhan kita bisa taat sama Dia. Saat kita tahu lebih lagi Dia, kita bisa submit to Him. Dan yang kedua adalah apa? Repentance. Saat kita punya hubungan dengan Dia. Yang kedua, kita juga apa? Bertobat dari setiap apa yang dosa, yang Tuhan katakan itu dosa. Nah, pertobatan itu gak cuma satu kali seumur hidup, but setiap harinya. Repentance is not one time, it's a lifetime. Setiap harinya. Makanya saya seneng banget gitu kalau saya selalu setiap hari kalau misalnya finish kayak mau tidur, saya selalu bilang, it is finished, semua sudah selesai. Ampuni saya satu hari ini Tuhan. Kalau saya mungkin ada perkataan, perbuatan, atau pikiran saya yang berdosa, saya selalu bilang kayak ampuni saya. Semua sudah selesai. Gak ada condemnation lagi. Jadi besok paginya saya bangun dengan semangat, seneng, kayak udah gak ada tuh. Makanya dibilang apa? Kesusahan satu hari cukup untuk satu hari saja gitu. Nah, what are the things you need to repent before God? Sekarang pertanyaannya, apa? Hal apa yang kita butuh bertobat? Dan repentance produce a changed life. Pertobatan itu apa? Menghasilkan perubahan hidup, ya kan? Dan Jesus is Lord
of all or not Lord at all. Yesus adalah Tuhan atas semua atau tidak sama sekali. Keputusan ada di saudara, apakah kita mau untuk menjadikan Yesus Tuhan atas hidup kita atau tidak sama sekali. Karena saya percaya anugerahnya bisa untuk membuat kita bisa untuk melewati semua, karena Dia yang memberikan kekuatan. Kita mau mempunyai dasar yang kokoh, yang teguh. Saat kita membangun rumah, kita pasti mencari dasar yang kuat, karena tidak mau setahun langsung roboh rumah itu. Sama juga dengan kehidupan kita. Dasar apa yang kita mau punya? Kita mau punya dasar di dalam firman, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saat badai, banjir melanda, kita sudah tidak takut lagi, kita sudah tidak khawatir lagi, karena kita tahu dasar kita sudah kuat di dalam Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, Tuhan. Biar kami menjadi pelaku firman-Mu. Biar kami juga mempunyai fondasi yang kuat di dalam Engkau, Tuhan. Biar kami percaya, Tuhan, bahwa kami bisa taat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami bisa bukan cuma menjadi pendengar saja, Tuhan, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, Tuhan. Tuhan, tolong kami saat kami mungkin juga sudah jauh daripadamu. Kami mungkin juga udah kayak lupa denganmu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa, Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau balik, Tuhan. Kami mau balik untuk mempunyai hubungan dengan Engkau. Kami juga mau, Tuhan, untuk membaca firman-Mu, berdoa, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kami anugerah-Mu, Tuhan, yang cukup buat kami semua, Tuhan. Biar kami juga mau mengakhiri tahun ini juga, Tuhan, dengan finish strong, Tuhan, dengan kekuatan yang daripadamu, dengan harapan, Tuhan, karena tahun ini juga berbicara tentang amazing grace, Tuhan. Biar kami juga bisa untuk melihat bahwa yes, you're amazing, Lord. Thank you, Lord. I surrender. Aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.